Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. 2 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2021. Tapi kasih setia Tuhan tak pernah berkurang, tak pernah berubah, bahkan sempurna yang boleh kita rasakan dan kita nikmati. Mari pagi hari ini kita akan datang pada Tuhan. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan yang besar. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mendengarkan sabda Tuhan untuk menjadi bekal buat kita meninggalkan tahun 2021 dan masuk ke tahun 2022. Mari kita pujikan besar setiamu. Ya Allah Bapa, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tak berkurang dan tak akan berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, ya bagi rahmat-Mu ku alami. Salah yang ku baru Kau sediakan, besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa dan damai kekal, jalanku terang karena pimpinanmu. Kekuatan dan harapan yang baru diberikannya bagi yang percaya. Besar setiamu, besar setiamu, ya bagi rahmat-Mu ku alami. Salah yang ku baru Kau sediakan, besar setiamu kepadaku. Mari kita berdoa. Besar setiamu ya Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang besar, Allah yang sungguh mengasihi kami, sehingga sampai dengan saat ini kami boleh ada, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kami boleh melewati tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan pagi hari ini Bapa, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Engkau melalui pujian kami. Dan kami mau dibekali, kami mau diajar oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun setiap kami. Tuhan mengurapi kami dengan kuasa firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu boleh kami lakukan, boleh kami nikmati, boleh menjadi bekal buat kehidupan kami. Tuhan urapi hamba-Mu, Saudara Nikolas. Kiranya kuasa Tuhan yang mengurapi, hikmat Tuhan yang mengurapi sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan pesan Tuhan kepada setiap kami. Tuhan memimpin persekutuan pagi, doa pagi hari ini. Kiranya semuanya boleh menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus
Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Saudara Nikolas. Kiranya firman Tuhan boleh menuntun setiap kita, untuk kita boleh memasuki tahun 2022. Kita terus bersandar kepada Tuhan yang kekal. Mari kita akan pujikan bersandar padanya yang kekal. Berkinang dan bahagia bersandar padanya yang kekal, berkuasa diberi olehnya bersandar padanya yang kekal, bersandarlah kepadanya yang tetap kekal, bersandarlah kepadanya yang tetap kekal. Betapa indah beserta Bapa bersandar padanya yang kekal. Hatiku kini bersukaria bersandar padanya yang kekal. Bersandarlah kepadanya yang tetap kekal. Bersandarlah kepadanya yang tetap kekal. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersandar padanya yang kekal. Hatiku aman, Tuhan mengantar, bersandar padanya yang kekal. Bersandarlah kepadanya yang tetap kekal. Bersandarlah kepadanya yang tetap kekal. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Nikolas. Terima kasih Bu Rita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk boleh bersama-sama mengikuti persekutuan doa pagi dan boleh merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bangun dengan badan yang sehat, badan yang segar bugar, dan kami bersyukur kami boleh bersekutu bersama dalam persekutuan doa pagi hari ini. Tuhan pimpinlah kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh bimbing kami supaya kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak kita kembali merenungkan tentang tema Natal, karena baru beberapa hari lewat kita dari hari Natal tanggal 25 kemarin. Dan sebelum tahun ini berakhir, saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama sekali lagi merenungkan tentang makna Natal dalam kehidupan kita. Mari kita buka Injil Matius pasal yang pertama. Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Sebuah bagian yang pasti sangat akrab di telinga kita ketika membicarakan tentang Natal. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Matius 1 ayat 18 sampai ayat 25, demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau masih ingat, di tahun lalu kita merayakan Natal dengan satu tema Natal yang tidak biasa. Jujur saya pribadi berpikir, tahun depan harusnya akan mulai kembali normal dengan new normal yang ada gitu Bapak Ibu. Tapi ternyata 1 tahun berlalu dan kita merayakan Natal di tahun 2021. Ternyata Natal tahun ini pun tetap menjadi Natal yang tidak biasa Bapak Ibu Saudara. Karena pandemi terus berlanjut ternyata, dan ada versi-versi berikutnya begitu Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu, COVID varian Delta belum selesai, sekarang ada lagi yang baru namanya varian Omicron. Dan banyak sekali hal yang terjadi selama 1 tahun ke belakang ini. Dan saya yakin setiap kita juga mengalami mungkin kejadian yang berbeda-beda. Ada yang mengalami sukacita, tapi ada juga yang mengalami duka cita. Dan selama 1 tahun ke belakang ini pasti membuat kita kembali berpikir, apa yang kira-kira Tuhan ingin, apa yang kira-kira Tuhan kehendaki bagi setiap kita, secara khusus anak-anak Tuhan, atau orang-orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin di dalam rangkaian acara Natal yang tetap tidak biasa ini, saya yakin Tuhan punya suatu rencana juga bagi setiap kita. Dan kiranya di momen akhir tahun ini kita boleh bersama-sama merenungkan kira-kira apa yang Tuhan kehendaki selama 1 tahun ke belakang untuk bisa kita pelajari dan boleh mempersiapkan kita untuk menghadapi tahun 2022 ke depannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan yang kita baca ini, kita juga bisa melihat bahwa sebetulnya di dalam peristiwa Natal yang pertama, dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, apa yang dialami oleh orang tua Tuhan Yesus, yaitu Yusuf dan Maria, merupakan sebuah peristiwa yang juga tidak biasa. Dan bahkan, secara manusia bisa dibilang, hal ini bisa dibilang sebagai sebuah tragedi, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena secara manusia, kalau mereka tidak mengetahui apa yang Tuhan rencanakan melalui perkataan yang dikatakan oleh malaikat, mereka masih berpikir ini sebuah masalah. Dan orang-orang yang melihat di sekitar mereka, kalau mereka melihat Maria tiba-tiba lahir tanpa sosok ayah, pasti merasa ini sebuah masalah dan sebuah tragedi. Tapi kita melihat bahwa dalam satu hal yang tidak biasa itu, Tuhan sudah merancangkan sebuah rencana yang luar biasa bagi Yusuf. Pada masa persiapan pernikahannya, ketika kita baca tadi, Yusuf mendapati kabar bahwa Maria, tunangannya, mereka belum nikah Bapak Ibu Saudara, tengah hamil. Pada awalnya dalam diri Yusuf timbul rasa ragu dan konflik batin saat ia tahu tunangannya hamil. Dan firman Tuhan dalam Injil Matius yang kita baca tadi mengatakan bahwa Yusuf bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Di satu sisi, Yusuf tidak menginginkan Maria bernasib malang, karena kalau masyarakat sekitar tahu bahwa Maria Maria hamil sebelum menikah dengan Yusuf, karena status mereka masih sebagai tunangan, Bapak Ibu Saudara, bisa jadi Maria dirajam oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, karena pada waktu itu hukum yang ada adalah seperti itu. Tapi di sisi yang lain, Yusuf juga tidak dapat menerima kenyataan itu dan berupaya meninggalkan Maria dengan cara menceraikannya. Karena secara logika, Bapak Ibu Saudara, ini satu hal yang sangat berat pasti bagi Yusuf maupun bagi Maria. Bagi Maria, ini pasti sebuah tekanan mental yang cukup berat. Meskipun Maria sudah diberitahu terlebih dahulu melalui malaikat Tuhan bahwa anak yang dikandungnya adalah anak dari Roh Kudus, tapi Maria pasti kebingungan bagaimana cara ia menjelaskannya kepada Yusuf, sang tunangannya. Dan dalam bagian firman Tuhan yang kita baca juga, dengan jelas Alkitab mencatat bahwa Yusuf sendiri juga bingung Bapak Ibu. Apa yang harus ia lakukan? Di satu sisi ia mencintai dan mengasihi Maria. Oleh karena itu ia bermaksud lebih baik aku menceraikannya. Karena mungkin pikirnya Yusuf dengan cara menceraikan Maria, mungkin Maria dapat menikahi lelaki yang telah membuatnya hamil. Karena Yusuf waktu itu nggak tahu situasinya bahwa anak yang dikandung oleh Maria adalah anak dari Roh Kudus, anak dari Tuhan. Dan menurut Yusuf, mungkin pada waktu itu adalah cara yang win-win solution, Bapak Ibu Saudara. Dan lebih lagi mungkin pada waktu itu Yusuf
di masa yang dia masih muda, Bapak Ibu Saudara. Dalam beberapa bagian, dalam beberapa sumber dikatakan bahwa Yusuf sebenarnya masih belum berumur 20 tahun bisa dibilang. Dan di usia yang masih muda ini, Yusuf harus menghadapi sebuah masalah yang jujur mungkin sangat susah bagi seorang anak muda. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya di zaman sekarang mungkin Yusuf tuh salah satu dari anak-anak youth yang ada di gereja kita. Yang bahkan mungkin belum kuliah begitu ya Bapak Ibu, masih muda banget gitu. Dan dia harus menghadapi masalah yang seperti ini. Tapi memang kalau pada zaman itu, di zaman Yusuf dan Maria, pada umur-umur seperti itu memang sudah biasa untuk menikah, untuk bertunangan. Tapi sekali lagi namanya anak muda Bapak Ibu Saudara, pasti dia akan kebingungan dan tidak bisa mencari solusi seperti orang dewasa begitu. Dan inilah yang dialami oleh Yusuf. Dia sangat kebingungan, dia sangat takut, dia sangat gentar. Dan menurutnya, cara yang paling baik, cara yang win-win solution adalah dengan cara menceraikan Maria. Inilah satu jalan yang dipilih dengan ikhlas dan rela oleh Yusuf. Tapi menariknya lagi, ketika Yusuf mengetahui apa alasan dari kehamilan Maria setelah ia mendengarkan firman Tuhan dari malaikat yang diutus Tuhan, Yusuf secara spontan membatalkan niatnya menceraikan Maria setelah dia tahu apa ternyata yang terjadi. Dan Bapak Ibu Saudara, penjelasan yang malaikat berikan kepada Yusuf yang kita baca dalam bagian firman Tuhan tadi itu bukan hanya menjadi keterangan bagi Yusuf, tetapi juga menjadi keterangan bagi kita semua, umat manusia, tentang siapakah anak yang akan lahir ini. Dia adalah Yesus. Yesus itu nama Yunani dari Yosua atau artinya Tuhan menyelamatkan. Dan firman Tuhan tadi juga mencatat bahwa Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa dan murka Tuhan. Oleh karena itu, setelah mengetahui apa alasan dibalik kehamilan Maria, Yusuf pun memilih untuk taat dan tetap mengambil Maria menjadi istrinya. Dan respon iman yang Yusuf miliki ini, yang Yusuf lakukan itu punya kemiripan dengan iman dari Abraham ketika Tuhan meminta Abraham untuk pergi keluar untuk menuju ke tempat yang Tuhan janjikan. Tanpa negosiasi dan secara spontan, Yusuf menerima Maria dengan hati yang teguh. Dan Yusuf menerima sebuah tugas, sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan ini sebagai sebuah kehormatan yang harus ia jalani. Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah mengenai pengorbanan yang Yusuf dan Maria lakukan sebagai pasangan yang dipakai Tuhan untuk menurunkan anaknya sebagai manusia ini merupakan sebuah kisah yang mengharukan dari sepasang manusia yang taat ketika dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Sebuah ketaatan yang menjadi kontras dari pemberontakan umat Tuhan yang kita tahu yang terjadi selama masa perjanjian lama. Gak mudah Bapak Ibu Saudara untuk bisa mentaati perintah Tuhan itu. Apalagi pada waktu itu kondisinya adalah bangsa Israel atau umat Tuhan pada zaman itu sudah lama sekali tidak mendengarkan firman Tuhan. Karena setelah masa perjanjian lama ada satu masa kekosongan di mana Tuhan tidak berbicara, tidak bersabda kepada umatnya. Dan kita bisa bayangkan bagaimana respon Yusuf dan Maria ketika ia bertemu dengan malaikat Tuhan, yang adalah malaikat yang begitu kudus, dan kita tahu bahwa kemuliaan Tuhan dalam perjanjian lama itu dinyatakan begitu luar biasanya, sampai bisa membuat mata seseorang itu jadi buta, begitu Bapak Ibu. Kita bisa membayangkan betapa takut dan gentarnya mungkin pada waktu itu Yusuf dan Maria ketika mendengarkan sabda Tuhan yang disampaikan oleh malaikatnya. Tapi sebuah respon yang luar biasa mereka tunjukkan. Di dalam mungkin kegundah-gulanaan yang mereka rasakan, di dalam ketakutan, di dalam kegentaran mereka, Yusuf dan Maria memilih untuk taat kepada perintah Tuhan. Kita melihat bahwa berbagai rangkaian ketidakbiasaan juga terjadi dalam kehidupan Yusuf secara khusus. Tapi dalam satu bagian firman Tuhan ini, kita bisa melihat bahwa berbagai hal yang tidak biasa ini ternyata Tuhan rancangkan menjadi sebuah hal yang luar biasa dalam hidup Yusuf. Karena Tuhan mempercayakan anaknya yang tunggal itu kepada Yusuf untuk dididik sebagai ayah
yang ada di dunia ini. Dan memang di dalam firman Tuhan tidak dicatat bagaimana secara detail Yusuf membimbing dan mendidik Yesus sebagai anaknya. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Yusuf dapat melakukan tugasnya dengan baik sebagai orang tua. Dan anak Tuhan yang Tuhan percayakan kepada Yusuf itu adalah Sang Immanuel itu sendiri. Tuhan yang menjelma jadi manusia yang datang untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya dari kuasa dosa dan maut. Nah, Bapak Ibu Saudara, sama seperti yang Yusuf alami. Selama 1 tahun atau mungkin bisa dikatakan hampir 2 tahun ke belakang, setelah kita mengalami masa pandemi, banyak hal-hal yang tidak biasa yang kita alami juga. Ada dari kita yang mengalami sukacita, ada yang kita mungkin Tuhan berikan satu anggota keluarga yang baru. Ada juga dari kita yang mungkin kehilangan orang yang kita cintai. Ada juga dari kita yang mungkin secara perekonomian, secara pekerjaan, dari awal masa pandemi sampai sekarang belum bisa pulih sepenuhnya. Ada juga dari kita yang mungkin selama ini tidak sadar akan masalah yang ada dalam keluarga kita, namun selama masa pandemi ini kita jadi sadar bahwa ternyata keluarga kita juga mempunyai masalahnya sendiri. Dan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang saya yakin pribadi lepas pribadi kita punya momen masing-masing, kita punya masalah masing-masing bisa dikatakan. Tapi Bapak Saudara, saya yakin bahwa di dalam segala hal yang tidak biasa ini, Tuhan juga punya sebuah rencana yang luar biasa bagi kita. Dan secara khusus di dalam momen akhir tahun ini, Tuhan juga punya kerinduan buat kita. Salah satu hal yang saya yakin Tuhan rindukan bagi kita semua adalah kita boleh semakin memaknai Natal. Kita boleh semakin memaknai kedatangan Tuhan ke dunia ini. Di dalam keadaan yang masih tidak biasa ini, dengan segala keterbatasan yang ada, Tuhan mengajak kita untuk kembali merenungkan apa makna Natal yang sesungguhnya bagi setiap kita. Apakah selama ini kita memaknai Natal bahwa Sang Immanuel itu sudah datang? Bahwa Ia Allah yang bukan hanya menyertai kita, tetapi juga hidup bersama-sama dengan kita. Dan bahkan Ia datang untuk mati dan menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan maut. Bapak Ibu Saudara, maukah kita percaya bahwa sama seperti Yusuf, apa yang seringkali kita anggap tragedi dalam kehidupan kita, itu bisa Tuhan ubahkan menjadi sebuah harmoni yang indah di dalam kehidupan kita. Apa yang selama ini kita mungkin anggap itu sebagai sebuah masalah, sebagai sebuah pergumulan, maukah kita percaya bahwa Tuhan juga punya rencana dan rancangan yang luar biasa indah dalam setiap hal yang kita alami itu. Meskipun secara manusia, mungkin kita melihat itu sebagai sebuah masalah, sebagai sebuah hal yang buruk. Tapi maukah kita percaya bahwa di dalam setiap hal, di dalam setiap kesulitan yang kita alami itu, Tuhan punya rencana. Dan saya yakin salah satu rencana yang Tuhan inginkan adalah supaya kita semakin memaknai kedatangannya ke dunia ini. Bahwa Dia, Sang Immanuel itu, adalah Tuhan yang mau turun ke dalam dunia ini, menjadi sama dengan kita manusia. Dan bukan hanya itu. Ketika Ia turun menjadi manusia sama dengan kita, Ia hidup bersama-sama dengan kita. Ia merasakan apa yang kita rasakan. Ia tahu pergumulan kita. Dan bahkan Ia bukan cuma berhenti di sana. Dia mau untuk mengorbankan dirinya. Untuk menyelamatkan kita semua supaya setiap kita yang percaya kepadanya boleh memperoleh kehidupan yang kekal dan boleh menjadi anak-anaknya. Tanggal 25 kemarin kita kembali diingatkan dalam firman Tuhan yang Pak Edi boleh bagikan kepada kita semua, bahwa momen akhir tahun ini juga Tuhan pakai untuk mengingatkan kita akan bagaimana kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Apakah kita masih punya kasih, masih punya cinta yang sama, masih punya cinta yang begitu membara kepada Tuhan? Atau jangan-jangan selama ini, selama bertahun-tahun kita mengikut Tuhan Yesus, ternyata kasih kita yang mula-mula itu sudah mulai meredup. Dan Bapak Ibu Saudara, kiranya di dalam masa akhir tahun ini, momen akhir tahun ini, kita boleh menggunakan hari-hari yang ada dan boleh menghabiskan hari-hari yang ada ini dengan kembali mengingat bagaimana komitmen kita kepada Tuhan,
bagaimana kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Apakah kita benar-benar mengimani dan menghidupi kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita? Dan maukah kita percaya bahwa meskipun banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, banyak masalah, banyak pergumulan yang kita lalui, maukah kita percaya apa yang dikatakan oleh Roma pasal 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maukah kita percaya dan beriman seperti Yusuf dan Maria? Di dalam segala keterbatasan yang kita miliki, di dalam segala ketidaktahuan yang kita miliki, meskipun kita tidak tahu bagaimana esok, meskipun kita tidak tahu bagaimana hari depan, meskipun kita tidak tahu apa yang akan kita alami dan kita rasakan di tahun 2022 yang mendatang, maukah kita juga percaya bahwa Tuhan telah merancangkan rencana yang luar biasa bagi kita? Dan meskipun nantinya kita akan mengalami tragedi-tragedi yang akan kita alami, Tuhan bisa mengubahkan tragedi itu menjadi sebuah harmoni yang indah dalam kehidupan kita, sehingga kita juga boleh semakin serupa dengannya. Kiranya Tuhan boleh menolong dan menguatkan kita untuk mengakhiri tahun 2021 ini dengan kuat di dalam iman, dan boleh menyongsong tahun 2022 dengan hati yang mau terus percaya kepada Tuhan, dengan hati yang mau terus beriman bahwa Tuhan yang akan terus memimpin kehidupan kita, dan Ia yang akan terus menyertai kita. Ia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai dan senantiasa bersama-sama dengan kita. Amin. Kiranya Tuhan boleh mengingatkan kita semua. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, firman-Mu sudah selesai diberitakan. Tolonglah setiap kami agar kami boleh mengakhiri tahun 2021 ini dengan iman yang senantiasa kuat di dalam Tuhan. Dengan iman yang terus percaya bahwa apapun yang kami alami, meskipun itu terasa menyakitkan, meskipun itu terlihat sebagai suatu masalah dan pergumulan dalam kehidupan kami, ajarkan kami untuk terus percaya Tuhan bahwa di dalam setiap hal yang tidak mengenakan, dalam setiap hal yang menyulitkan tersebut, Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi kami. Dan Tuhan merindukan kami untuk semakin mengasihi Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kiranya kami boleh menyongsong tahun 2022 dengan hati yang boleh terus percaya kepada Tuhan, dengan hati yang boleh terus merindukan Tuhan memimpin kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Rita. Terima kasih Niko untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pagi hari ini. Ya, Tuhan terus memberkati pelayanan dan kehidupan Niko. Allah Immanuel yang sudah menyertai kita di tahun 2021, Allah Immanuel juga yang akan menyertai kita bersama dengan kita masuk di tahun 2022. Dan kiranya kita semua terus mengasihi Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kasih yang mula-mula itu belum terus membara di dalam hati dan pikiran kita. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Dan nanti Pak Edi akan menutup dalam doa. Ya, Bapak Ibu bisa melihat kembali di slide.
Ya, kita akan pujikan Tuhan harapanku. Kami pagi hari ini juga mengingat dan berdoa untuk seluruh jemaat GKM Pengharapan. Dimanapun mereka berada, kami berada. Ada berkat Tuhan menyertai, ada perlindungan Tuhan yang bersama dengan kami. Apapun yang dikerjakan oleh jemaat-jemaat GKM Pengharapan, diberkati oleh Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.